البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita membahas syubhat yang ke-11 dari syubhat-syubhat yang dengannya ahlul bidah ingin menghujat ahli sunnah bahwasanya mereka telah melakukan takwil, yaitu pada yang ke-11 ini berhubungan dengan hadis tentang wali. Tayyib. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. Bentuk syubhatnya apa? Naam. Indaka Hudzaifah. Bentuk syubhatnya dulu bagaimana? Terangkan. Baik. Mereka menyatakan bahwasanya zahir dari hadis ikhwanillah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai si wali tersebut, maka dia akan menjadi pendengaran bagi si wali, menjadi penglihatan, menjadi tangan dan menjadi kakinya. Ini zahir yang ditarik oleh ahlul bidah, sehingga mereka menghujat ahli sunnah, kenapa kalian tidak mengambil zahir hadis tersebut, malah kalian mengatakan bahwasanya makna hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila telah mencintai seorang wali, maka Allah akan meluruskan pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya, sehingga dia tidaklah mengetahui dan tidaklah beramal kecuali karena Allah dan dengan pertolongan Allah serta di jalan Allah. Nah, berarti ini adalah takwil yang dilakukan oleh kalian wahai orang-orang yang mengaku ahli sunnah. Ini apa syubhat mereka? Maka kita membantahnya bagaimana? Umar. Gimana yang pertama kali dulu? Kita katakan apa? Bahwasanya yang disebutkan oleh ahli sunnah tentang makna hadis tersebut bukanlah ta'wil, bahkan itu adalah zahir dari hadis. Dari mana kita menegaskan kalau itu zahir dari hadis? Dari dua sisi. Yang pertama, yang pertama dalam hadis tersebut jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala tetapkan dua zat yang berbeda, yaitu hamba dan yang diibadahi, yang mendekatkan diri dan yang hamba tadi mendekatkan diri kepadanya, yang dicintai dan yang mencintai, menunjukkan itu dua zat yang berbeda antara Khaliq dan makhluknya, sehingga tidak mungkin dan tidak boleh dijadikan satu. Yang kedua, yang lainnya. Yang kedua bagaimana? Adin.
Terus Taib. Nah, yang kedua bahwasanya pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki si wali ini semuanya adalah sifat-sifat atau bagian tubuh dari seorang makhluk yang sifatnya hadits, sebelumnya tidak ada. Dan tidak mungkin bagi seorang berakal dipahami bahwasanya zat yang maha pencipta, yang maha terdahulu, kemudian menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki seorang makhluk. Ini makna yang tidak akan mungkin muncul pada diri seorang yang berakal. Nah, berarti kalau demikian jelas bahwasanya zahir dari hadis tersebut adalah yang dikemukakan oleh ahli sunnah. Tidak mungkin zahir dari hadis tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh ahli bid'ah, bahwasanya Khalik tadi menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki bagi si wali. Nah, harusnya sudah gamblang ya. Sudah gamblang Maulana? Hah? Belum gamblang juga? Siapa yang belum gamblang? Faizal? Apa ini? Irfan? Nafi? Tasha? Nafi? Baik. Berarti yang belum paham-paham ini, nah, caranya bagaimana? Antum tanya, besok saya tanya, harus bisa. Mudah, sudah saya ulangi. Dan 3 kali berarti, sama kemarin 2 kali, ini sekali lagi. Nah, direnungi, dipahami dengan baik, ya. Baik. Mudah sebenarnya. Intinya apa tadi? Syubhatnya bahwasanya hadis tersebut, perhatikan, konsentrasi. Ya, Nafi, konsentrasi. Nah, dengarkan. Hadis tersebut mengatakan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai wali, yaitu orang yang beribadah dengan yang wajib-wajib juga ditambah yang sunnah-sunnah, maka Allah kalau sudah mencintai dia, maka Allah katakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Nah, kalimat ini dimaknakan bahwasanya zahirnya oleh ahli bidah bermakna bahwasanya Allah menjadi pendengaran bagi si wali, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangan, Allah menjadi kakinya. Nah, mereka katakan demikian. Baik. Dan ini adalah makna yang batil. Ini bukan zahir dari kalam. Kenapa? Karena dua sisi. Karena dua sisi. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan adanya hamba yang mendekatkan diri dan adanya Allah yang diibadahi, yaitu wa man yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Berarti ada abdi, ada hamba, yaitu si makhluk, dan ada Allah yang makhluk tadi mendekatkan diri kepadanya. Sehingga tidak mungkin ketika Allah membedakan kok ujungnya malah Allah menjadi satu dengan makhluk tersebut. Karena hal tersebut bertentangan dengan konteks ayat. Paham sampai sini? Jadi harus
dibedakan di situ berarti ada makhluk, ada yang menciptakan, ada yang beribadah dan ada yang diibadahi. Kemudian yang kedua, kalau dimaknakan bahwasanya Allah itu menjadi pendengaran, menjadi mata dan kaki bagi si makhluk, tentunya ini adalah makna yang tidak bisa diterima akal. Kenapa? Karena pendengaran makhluk itu adalah sifat bagi sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sedangkan Allah adalah zat yang maha terdahulu, sehingga tidak mungkin kalau zat yang maha terdahulu menjadi sifat bagi bagi makhluk yang awalnya tidak ada. Baik, sekarang kita masuk pada al-mithalul tsani asyar. Contoh yang ke-12. Ini lumayan panjang. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'anillahi ta'ala annahu qala man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Contoh yang ke-12 yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini hadis apa? Istilahnya hadis apa? Mukasyaf. Hadis qudsi. Baik. Allah katakan dalam hadis tersebut, "Man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an." Siapa saja mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan siapa saja mendekatkan kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Yaitu ba'. Kalau hasta itu seperti apa? Kalau ba' ini. Tayyib dalam bahasa kita satu depa. Tayyib. Dan apabila dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan harwalah. Harwalah yaitu kondisi yang lebih cepat dari berjalan, tapi tidak sampai berlari. Tayyib. Qala hadzal haditsu sahihun rawahu Muslim fi kitab adz-dzikr wa du'a min hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Dzar. Wa rawa nahwahu min hadits Abi Hurairah aidan. Dan beliau meriwayatkan yang semisal dari hadis Abi Hurairah juga. Wa kadzalika rawal Bukhari nahwah min hadits Abi Hurairah. Demikian pula Bukhari meriwayatkan yang semisal dari hadis Abi Hurairah. Fi kitab at-tauhid al-babil khamis asyar. Jadi yang pertama hadisnya jelas sahih karena dalam riwayat Muslim juga datang dari Abi Hurairah muttafaqun alaih. Dalam Sahih Muslim dari Abi Dzar. Baik. Wa hadzal hadits كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. Hadis ini sebagaimana nas-nas yang lain menunjukkan tentang tegaknya perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang memaksanya. Ini yang dimaksud dengan af'al al-ikhtiyariyah. Yaitu laisa lahu man yujabbiru, tidak ada satupun yang
memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu hal. Sehingga ikhwani fillah, jami'u af'alillahi ikhtiyariyah. Yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Semua perbuatan-perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang ikhtiyariyah. Nah, paham? Makanya dalam catatan kaki di bawahnya dikatakan, laisa ma'na hadza anna af'alallahi fiha syai'un laisa bi ikhtiyari. Bal af'alullahi kulluha ikhtiyariyatun. Faqauluhum ikhtiyariyatun sifatun kasyifah. Bukanlah makna dari pernyataan ini bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah ada yang tidak berdasarkan kehendaknya. Yaitu maksudnya ada perbuatan Allah yang dilakukan karena paksaan. Ini tidak ada. Cuma disebutkan al-af'al al-ikhtiyariyah ini yang diistilahkan dengan sifatun kasyifah. Kenapa? Karena semua af'al Allah adalah ikhtiyariyah. Berdasarkan kehendaknya. Tidak ada yang memaksa. Sehingga kata ikhtiyariyah sifatun kasyifah, yaitu suatu sifat yang yang menjelaskan hakikat yang disifati sebelumnya. Berarti maksudnya semua af'al Allah itu memang ikhtiyariyah. Bukan maksudnya di sana ada af'al yang ikhtiyariyah dan af'al yang ghairu ikhtiyariyah. Paham? Paham sampai sini? Nah, ini poin pertama, pahami bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil tentang tentang tetapnya perbuatan-perbuatan Allah. Bahwasanya Allah itu melakukan hal-hal sesuai dengan kehendaknya, melakukan fi'il, melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu fa'alun lima yurid. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fa'al, ini sighah mubalaghah. Fa'alun lima yurid, senantiasa melakukan apa yang Dia kehendaki. Sehingga mungkin tidak Allah berkehendak sesuatu kemudian tidak mampu melaksanakan. Mungkin tidak, Hanafi? Tidak mungkin, dia tidak mungkin Allah menghendaki sesuatu kemudian tidak mampu melaksanakan. Kenapa? Karena Allah fa'alun lima yurid, mesti melakukan apa yang Allah kehendaki. Berarti yang Allah kehendaki mesti akan terjadi. Iradah kauniyah. Kama tsabata dzalika fil kitab wa sunnah, sebagaimana telah sabit yang demikian itu dalam kitab dan sunnah. Mithlu qaulihi ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Perhatikan ayat ini. Coba kalian pahami dulu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Maknanya apa? Apabila bertanya kepadamu, siapa mu ini? Mau siapa? Nabi kita Muhammad. Apabila bertanya kepadamu, wahai Muhammad, dari kalangan hamba-hambaku tentang diriku, maka jawablah, fa inni qarib, bahwasanya aku ini dekat. Aku dekat. Maksudnya, dari sisi ini kedekatan apa? Kedekatan pengkabulan doa. Kedekatan bahwasanya Allah mesti mendengar permintaan hambanya. Adapun dari sisi zatnya di mana? Di mana Maulana? Di atas arsy. Paham sampai sini? Tapi bukan maknanya fa inni qarib kemudian Allah Subhanahu wa taala berada di bumi bersama dengan makhluknya, tidak. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah aku ini dekat. Kemudian perhatikan uji budak wa tad'i idza da'an.
Aku akan mengkabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Idza da'ani. Ini asalnya ada ya di situ. Idza da'ani. Makanya nunnya ada nun diharokati kasrah. Nah, dihilangkannya ya. Na'am apa? Dihilangkan ya, kenapa? Ya, dihilangkan apa tadi? Takhfifan. Untuk apa? Meringankan. Dan ini banyak kita dapati dalam Al-Quran. Sekarang af'al ikhtiyariyah yang disebutkan dalam ayat ini apa, Muhammad? Af'al al-ikhtiyariyah yang disebutkan dalam ayat ini mana? Ujibu. Nah, yaitu apa? Pengkabulan. Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa hamba-hambanya. Tapi apa? Apabila si hamba tadi betul-betul berdoa kepadanya. Ini contoh tegaknya af'al ikhtiyariyah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, dan datanglah Rabbmu serta para malaikat. Nah, dalam keadaan bersaf-saf. Mana af'al ikhtiyariyah yang disebutkan di sini Abu Mujahid? Jaa, penetapan datangnya Allah. Datangnya Allah sesuai dengan kehendaknya. Wa qawlu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Apa kelanjutannya? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ya. Nah, hal yang turun. Yang turun di sini maknanya apa, Umar? Tayyib. Nah, yang turun bermakna apa? Yang tadhirun. Berarti makna ayat tidaklah mereka itu menunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka atau datangnya Rabbmu atau datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu. Nah, sehingga pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu tidaklah bermanfaat bagi suatu jiwa keimanannya yang sebelum datangnya ayat-ayat tersebut mereka tidak beriman atau tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Yaitu maksudnya tatkala telah turun azab yang dijanjikan. Ini seorang mau beriman alhamdulillah sudah ada kesempatan lagi. Ayat ini dalil juga tertutupnya pintu taubat setelah datangnya apa? Azab yang dijanjikan. Kalau sudah turun azab yang dijanjikan kok mereka baru beriman, sebelumnya tidak mau beriman, ini sudah apa? Tertutup kesempatannya. Paham? Cuman yang diinginkan dalam ayat ini penetapan apa? Penetapan fi'il ikhtiyari berupa apa? Adin? Fi'ilnya mana? Ya'ti rabbu. Ya'ti rabbu. Nah. Wa qawluhu ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Demikian pula di sini Ar-Rahman istiwa di atas arasy-Nya. Istawa adalah fi'il ikhtiyari. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ini juga penetapan fi'il ikhtiyari berupa apa? Jamal nuzul, yaitu Rabb. Nah, kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam
ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminih. Tidaklah seorang pun bersedekah dengan suatu sedekah yang bagus, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang bagus, yang halal. Nah, tidaklah seorang bersedekah dari suatu harta yang bagus kecuali Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Tayyib. Fi'ilnya mana di sini? Ahmad. Nah, akhadha ar-Rahman. Di sini sifat al-akhd. Nah, mengambil. Tentunya mengambil dan tidak mengambil itu apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penetapan sifat yamin bagi Allah yang dalam hadis wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Allah tidak disifati dengan kiri, ya walillah. Dan hadis-hadis ini ila ghairi dzalik min al-ayati wal ahadits ad-dallati ala qiyamil af'alil ikhtiyariyati bihi ta'ala. Nah, ayat-ayat dan hadis-hadis ini dengan yang lainnya yang menunjukkan tentang apa? Tegaknya af'al ikhtiyariyah pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya Allah disifati dengan perbuatan-perbuatan tersebut yang Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya tanpa ada satupun yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya sekali lagi dalam menetapkan sifat-sifat tersebut harus terbebas dari apa? Syarik. Ketika menetapkan sifat-sifat ini harus dibebaskan dari apa? Nah, harus terbebas dari apa? Takyif, yaitu membagaimanakan. Tidak boleh kita bertanya bagaimananya, tidak pula kita menentukan bagaimananya. Pokoknya tidak boleh masuk pada ranah pembicaraan bagaimana. Paham? Dalam menetapkan semua sifat, baik itu sifat fi'liyah yang sedang kita bahas ini maupun sifat dzatiyah. Nah, maka tidak boleh kita masuk ke ranah atau ke zona permasalahan bagaimana. Paham? Faisal. Jadi tidak boleh bertanya-tanya tentang apa? Tidak boleh bertanya-tanya tentang apa? Ketika kita menetapkan suatu sifat. Hah? Nah, jadi tidak boleh masuk pada perkara bagaimana. Ya, tidak boleh bertanya-tanya tentang bagaimananya, dan tidak boleh kita menetapkan bagaimananya. Ini namanya takyif. Dan juga yang kedua, tidak boleh menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Ini harus diingat ya, kaidah-kaidah awal. Dan sekarang ini prakteknya, yaitu penerapan kaidah tersebut ketika kita membantah ahlul bidah. Nah, maka faqauluhu fi hadzal hadits, setelah kita paham bahwasanya af'al al-ikhtiyariyah itu adalah perkara yang apa? Yang jika Allah menetapkan, maka kita pun harus menetapkannya. Yang kemudian lebih mudah dikenal dengan apa? Sifat-sifat fi'liyah. Paham? Sifat-sifat yang Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Nah, faqauluhu fi hadzal hadits taqarrabtu minhu wa ataituhu harwalah. Ta'lim min hadzal bab, termasuk dari apa? Bab ini, yaitu bab penetapan sifat apa? Sifat fi'liyah. Nah, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an, yaitu Allah mendekat kepada si hamba tadi. Demikian pula, ataituhu harwalah, aku mendatangi dia dalam keadaan harwalah. Tayyib. Ini adalah sifat fi'liyah. Penetapan perbuatan Allah yang kembalinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan catatan kaki. Sifatul harwalah sifatun thabitatun lillahi ta'ala ala ma yaliqu bihi subhanahu. Dan sifat harwalah adalah sifat yang sabit bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah. Nahmiluha ala zahiriha, kita membawanya sesuai dengan zahirnya. Min ghairi ta'tilin wala tahrif wala takyifin wala tamthil. Tanpa kita menolaknya, juga kita tidak memalingkan makna dari zahirnya, dan kita tidak membagaimanakannya serta tidak apa? Tidak menyamakannya dengan makhluk. Ini prinsip pada semua sifat-sifat. Jadi mudah kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan dalam hadits qudsi tadi. Allah menetapkan sifat harwalah, maka apa? Kita tetapkan juga. Wassalafu ahlu sunnati wal jamaah yajruna hadhihi an-nususa ala zahiriha wa haqiqati ma'naha al-la'iq wa haqiqati ma'naha al-la'iq billahi azza wa jalla min ghairi takyifin wala tamthil. Dan para salaf ahlu sunnati wal jamaah, mereka apa? Menjalankan hadis ini, yaitu nas-nas ini sesuai dengan zahirnya. Dan sesuai dengan hakikat maknanya yang mencocoki dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyamakan. Paham? Ini prinsip ahli sunnah. Makanya dinukilkan di sini qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam syarah hadits nuzul, wa amma dunuhu wa amma dunuhu nafsihi wa taqarrubuhu min ba'di ibadi fahada yuthbituhu man yuthbitu qiyamal af'alil ikhtiyariyati bi nafsihi. Adapun dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian hamba-hambanya, dan kedekatan ini bukanlah kedekatan zat, tapi kedekatan apa? Kedekatan dari sisi ilmu, atau dari sisi apa? Pendengaran, atau dari sisi kedekatan yang khusus lagi apa? Kedekatan dari sisi pertolongan, pengkabulan doa dan seterusnya. Nah, kalau ini mimba di ibadi, berarti yang dimaksud dengannya adalah apa? Al-qurbul khassah. Kedekatan dengan si hamba tadi, maksudnya bahwasanya Allah akan mendengarkan doa-doanya. Maksudnya mendengarkan yaitu mengkabulkannya, bukan? Karena Allah Maha mendengar semua perkataan hamba-hambanya. Tapi ketika disebutkan secara khusus, maksudnya Allah akan mengkabulkan permintaannya. Nah, sifat-sifat ini akan ditetapkan oleh orang yang menetapkan tegaknya af'al ikhtiyariyah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa maji'uhu yaumal qiyamati wa nuzuluhu wastiwa'uhu 'alal 'arsy. Demikian pula datangnya Allah pada hari kiamat dan turunnya Allah di sepertiga malam terakhir, serta istiwanya Allah di atas arsy. Ini semuanya contoh-contoh sifat apa? Fi'liyah yang menunjukkan Allah melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendaknya. Wa hadza madhhabu a'immatis salafi wa a'immatil islamil masyhurin wa ahlil hadits wan naqlu anhum bidzalika mutawatir. Dan ini adalah madhab para imam salaf serta imam-imam Islam yang masyhur serta ahli hadis, dan penukilan dari mereka adalah penukilan yang mutawatir. Dan di antara yang menukilkan tentang hal ini alhamdulillah Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, juga Ibnu Khuzaimah tentang apa penetapan itsbat af'al al-ikhtiyariyah. Sehingga kalau demikian, fa ayyuma an yamna'u minal qawli bi annahu yaqrabu min 'abdihi kaifa yasha'u ma'ulumi. Maka kalau demikian, apa yang menjadikan penghalang
untuk seorang mengatakan bahwasanya Allah mendekat kepada hambanya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki bersamaan dengan tingginya Allah. Ada penghalang tidak, Rifki? Tidak ada yang menghalangi. Kenapa? Karena kita beriman. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi itu hak dan zahirnya pun hak. Maka ketika Allah mengatakan dalam hadis tadi, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, yang mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, Allah pun akan mendekat kepadanya. Apa yang menjadikan penghalang bahwasanya Allah mendekat kepada hamba tadi bersamaan dengan tingginya Allah di atas arsy-Nya? Kenapa? Karena sifat Allah tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Wa ayyu mani'in yamna'u min ityanihi kaifa yasha'u biduni takyifin wa tamthil. Dan penghalang apa yang menghalangi untuk menetapkan datangnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat sebagaimana kehendak Allah, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyamakan dengan makhluk. Wa hal hadza illa min kamalihi an yakuna fa'alan lima yuridu 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bihi. Dan tidaklah ini semua kecuali menunjukkan atau kecuali merupakan bentuk kesempurnaan Allah, di mana Allah melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki sesuai dengan keagungannya. Ini 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bihi, yaitu Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang Dia kehendaki tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan kekurangan makhluk. Paham? Sehingga turunnya Allah ya sesuai dengan keagungannya, tidak seperti turunnya makhluk. Sehingga melazimkan dia di bawah kalau makhluk itu. Makhluk kalau turun melazimkan dia ke bawah. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika turun ya billah, apakah kemudian Allah di bawah makhluknya, di bawah arsy-Nya? Ini tidak ada kelaziman demikian. Kalau ini berarti kita menyamakan dengan makhluk. Berarti kita katakan turunnya Allah sesuai dengan keagungannya, dan tetap Allah Subhanahu wa taala dan yang maha tinggi. Paham sampai sini? Jadi kita tetapkan saja sesuai dengan datangnya dalil dan makna yang zahir, yang hak, dan kita jauhi tentang pembagaimanaan. Baik itu bertanya-tanya bagaimananya atau kita menetapkan makna. Dan juga kita harus menjauhi penyamaan dengan makhluk. Sampai di sini dulu untuk pembahasan berikutnya kita akhirkan. Karena di sini Syekh Ibnu Utsaimin ingin menetapkan dulu kaidah ahli sunnati wal jamaah berhubungan penetapan sifat fi'liyah. Karena sebagian ahli bidah mereka betul-betul menolak penetapan sifat fi'liyah. Kenapa? Karena alasannya kalau Allah disifati dengan sifat fi'liyah yang sesuai dengan kehendaknya, berarti sifat ini adalah sesuatu yang hadits, sesuatu yang baru, sebelumnya tidak dilakukan. Dan Allah tidak boleh disifati dengan sesuatu yang baru, karena yang baru itu makhluk. Paham? Kita katakan apa yang kalian katakan itu adalah batil. Allah maha mampu untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun yang menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dilakukan. Karena Allah katakan fa'alun lima yurid. Kalau manusia yang penuh dengan keterbatasan, dalam seharinya saja melakukan hal-hal yang banyak, pekerjaan yang banyak, apalagi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Maka ayat ini fa'alul lima yurid harus dia pahami dengan baik. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dan tidak boleh kita berkeyakinan bahwasanya ada waktu dari waktu-waktu bahwasanya Allah tidak melakukan apa-apa. Ini batil. Karena dengan memahami dasar ini, nanti kita akan mudah dalam memahami permasalahan yang disebut permasalahan tasalsulul hawadits. Yang
merupakan permasalahan pelik dalam akidah Tahawiyah. Tapi sekarang pahami dulu apa yang kita bahas tadi. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.